Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Budian. Nah, pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan tentang materi baru pada KD baru, yaitu mengenai peluang. Nah, peluang ini sebenarnya sudah kalian bahas sedikit pada jenjang SMP dulu ya, terutama pada materi percobaan ruang sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian secara umum. Nah, dulu sudah pernah dibahas di SMP, jadi di sini nanti kita review lagi. Kemudian ditambah dengan peluang kejadian majemuk, di mana peluang kejadian majemuk yang akan kita bahas itu meliputi 3 subbab, yaitu kejadian majemuk saling lepas, kejadian majemuk saling bebas, dan kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Nah, kemarin kan sudah ada satu anak yang bertanya ya tentang Bu, apa perbedaan saling lepas sama saling bebas. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan pelajari pada bab ini. Oke, next. Nah, kita belajar dulu tentang percobaan ruang sampel dan kejadian, di mana percobaan atau biasa disebut dengan eksperimen itu adalah suatu tindakan yang disengaja untuk mengetahui atau memperoleh hasil tertentu dari masalah yang ingin diketahui. Misalkan melemparkan dadu, itu kan suatu hal yang disengaja dan ingin memperoleh hasil tertentu. Hasilnya apa? Misal kita ingin tahu peluang munculnya angka 1 berapa sih? Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah melemparkan koin dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kejadian. Kejadian itu apa? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan seperti ini. Dari pelemparan satu buah dadu, semua kejadian yang muncul kan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang namanya kejadian adalah yang ditebalkan Budian ini. Peluang munculnya mata dadu genap. Berarti angka berapa aja? Bisa muncul angka 2, muncul angka 4, muncul angka 6. Nah, 2, 4, 6 itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampelnya apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami ya. Nah, istilah yang ketiga, titik sampel. Titik sampel itu apa, Bu? Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel yang muncul atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Misalkan tadi pelemparan satu buah dadu, berarti anggota-anggotanya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya titik sampelnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ruang sampelnya apa? Himpunan angka 1 sampai 6. Seperti itu. Jadi titik sampelnya itu anggota-anggotanya. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, catatan tambahan. Maaf sebelumnya itu. Nah, kita di ruang sampel dulu. Sebagaimana tadi disebutkan, di mana di dalam ruang sampel itu ada yang namanya titik sampel. Tapi ruang sampel sendiri itu apa, Bu? Kita bahas dulu. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, kita ingat-ingat yang tadi. Pelemparan satu buah dadu. Berarti ruang sampelnya apa? Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau biasa dituliskan dengan dalam kurung kurawal 1,2, 1,3 sampai 6. Bisa dipahami ya? Karena di situ ada kata-kata himpunan, jadi harus pakai kurung kurawal. Nah, ada 3 cara untuk menyusun anggota ruang sampel. Nah, cara yang pertama adalah dengan mendaftar. Nah, di sini ada satu kasus, yaitu melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada koin pertama dan
kedua. Misalkan koin pertama akan muncul angka atau A dan koin kedua akan muncul gambar atau G. Jadi kalau pelemparan koin pastikan akan ada dua kemungkinan yang muncul. Bisa angka, bisa gambar. Makanya ada koin pertama angka, koin kedua gambar. Nah, kejadian pelemparan tersebut adalah A, G, kejadian yang mungkin muncul. Semua hasil yang mungkin terjadi pada percobaan tersebut adalah bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa angka-angka, bisa gambar-gambar. Jadi semua kemungkinannya dituliskan. Nah, dari sini berarti bisa dituliskan kalau ruang sampel itu sama dengan AG, GA, AA, GG. Nah, titik sampelnya apa? Titik sampelnya adalah anggota-anggotanya tanpa kurung kurawal. AG, GA, AA, GG. Nah, kejadiannya apa? Dipecah satu-satu. Bisa dipahami ya? Lanjut, cara menyusun yang kedua yaitu dengan diagram pohon. Misalkan ada suatu kasus, jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadian yang muncul angka atau gambar pada koin dari salah satu mata dadu pada dadu. Nah, misalkan sebuah koin dianggap bagian pertama, di mana koin tadi ada dua kejadian yang pasti akan muncul, yaitu angka dan gambar. Makanya di sini ada A, ada G. Kemudian benda kedua itu adalah dadu, di mana dadu itu ada 6 sisi, di mana masing-masing sisi ada berapa titik coba? 1 titik, 2 titik, 3 titik sampai 6 titik. Makanya ditulis 1 2 3 4 5 6. Nah, tinggal dipasang-pasangkan saja. Berarti gimana? G1, G2, G3, G4, G5, G6. Yang angka juga sama, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi ruang sampelnya apa saja? Ya, yang ada di sini ini semua. Nah, banyak anggota ruang sampelnya berapa? Ada 12. Dihitung aja, nanti ada 12. Nah, kemudian cara ketiga kita buat dengan cara menyusun tabel. Ada sebuah kasus pelemparan 2 buah dadu, di mana masing-masing dadu pasti punya 6 sisi. Nah, maka ada dadu pertama, ada dadu kedua, tinggal masang-masangin aja. Berarti ruang sampelnya ada 36. Lanjut. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata cara mencari jumlah atau banyak susunan ruang sampel itu ada karakteristik tertentu, di mana akan dibagi dua karakteristiknya. Apabila benda yang dibuat suatu percobaan itu sama, dan apabila benda yang dibuat dalam suatu percobaan itu berbeda. Nah, contohnya gimana, Bu? Misalkan seperti ini. Untuk benda berbeda, ada dimisalkan benda A dan benda B, di mana NA itu adalah banyak kemungkinan kejadian yang muncul pada benda 1. NB berarti banyak kemungkinan kejadian yang muncul pada benda 2. Maka jumlah ruang sampelnya atau banyak ruang sampelnya itu ada NA kali NB. Misalkan tadi bendanya yang satu dadu, yang satu koin. Dadu kan ada 6 kemungkinan yang bisa muncul, sedangkan koin ada 2, berarti banyak ruang sampelnya berapa? 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, kalau kalian cek dengan cara menyusun tadi, pasti nanti hasilnya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk benda sama. Misalkan bendanya ada satu tok, yaitu benda A, di mana NA berarti adalah banyak kemungkinan kejadian yang muncul pada benda tersebut. M itu bisa misalkan sebagai banyak percobaan atau banyak benda. Maka jumlah ruang sampelnya itu adalah NA pangkat M. Misalkan seperti ini. Seperti contoh tadi, ada 2 buah dadu. Nah, di mana dadu kan kejadiannya ada
6, berarti NA-nya ada 6. M-nya ada 2 karena 2 buah dadu, berarti nanti banyak ruang sampelnya ada 6 pangkat 2 sama dengan 36. Misalkan lagi koin ada 2 kejadian yang akan muncul kan, gambar dan angka. Misalkan 3 koin dilempar secara bersama-sama. Nah, berarti NA-nya ada 2, M-nya 3 koin, berarti banyak benda ikutnya, berarti 2 pangkat 3. Artinya banyak ruang sampel yang akan muncul adalah 8. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ada 2 example di sini, silakan dikerjakan. Nanti bisa dibahas di grup besar. Oke. Kira-kira mana yang menggunakan benda berbeda dan mana yang menggunakan benda sama. Kemudian hitunglah banyak ruang sampel dan anggota-anggotanya sekalian. Oke, nanti kita bahas di grup ya. Lanjut. Nah, kita ke materi kedua, yaitu peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian. Ini belum kejadian majemuk ya, peluang suatu kejadian judulnya. Bila suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA atau NA itu banyak kejadian A yang muncul. Cara dari seluruh NS. NS itu jumlah seluruh ruang sampel, kalau biar nggak bingung. Jadi NA itu banyak kejadian A, NS itu banyak seluruh kejadian yang mungkin atau biasa disebut banyaknya ruang sampel. Jadi peluang kejadian A atau PA itu sama dengan NA dibagi NS. Nah, kisaran nilai peluang kejadian itu mempunyai batas, yaitu 0 sampai 1. Jika peluangnya 0, maka bisa dikatakan A itu adalah kejadian yang mustahil terjadi, nggak mungkin terjadi. Kalau PA sama dengan 1, maka dikatakan A itu kejadian yang pasti terjadi. Nah, ini ada tugas lagi, coba cari contoh kejadian yang memiliki peluang 0 dan kejadian yang memiliki peluang 1. Kita akan diskusikan di grup lagi. Kira-kira contohnya apa ya? Nah, lanjut. Latihan soal 1. Sebuah dadu dilantunkan itu dilemparkan, sama aja kata-katanya memang banyak banget ya. Dilanturkan 1 kali, tentukanlah peluang munculnya mata dadu genap. Seperti tadi, dadu itu kejadiannya bisa apa saja yang muncul. Ada muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanyakan adalah mata dadu genap. Mata dadu genap itu apa saja? Ada 2, ada 4, ada 6. Berarti NA-nya ada berapa? 3. 1, 2, 3. NS-nya ada berapa? 6. Kenapa 6? Muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan aja ke rumus. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Berarti PA-nya sama dengan setengah. Nah, apabila kalian perhatikan, setengah ini pasti di dalam ranah 0 sampai 1. Di dalam interval 0 sampai 1. Karena kejadian karena peluang itu pasti spare-nya itu antara 0 sampai 1, nggak mungkin lebih dari 1. Kalau kalian menemukan suatu peluang kok lebih dari 1, berarti hitung-hitungan kalian salah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. 3 buah angka diambil secara acak dari angka-angka pada himpunan 1, 2, sampai 8. Jika urutannya tidak diperhatikan, nah ya diingat-ingat lagi, urutan tidak diperhatikan, artinya kita pakai permutasi atau kombinasi. Tentukanlah peluang terambilnya ketiga angka genap.
Nah, kita pakai kombinasi. Diingat-ingat pelajaran yang kemarin atau pertemuan kemarin pasti kita pakai lagi. Kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Yang akan kita cari adalah terambilnya ketiga angka genap. Kita cacah dulu angka genap yang ada pada himpunan A itu apa saja. Ada angka 2, ada angka 4, 6, dan 8. Ya, 2, 4, 6, 8. Padahal yang diambil berapa? 3. Angka genap semua. Dari berapa angka? Dari 8 angka. Jadi dari 8 angka kita ambil 3. Itu untuk nyari banyak ruang sampel. Berarti ada 56 cara. Ingat ya, untuk mencari ruang sampel itu biasanya yang diperhatikan bukan syaratnya, tapi yang diambilnya berapa. Misalkan seperti ini. Kemarin ada 4 bulan akan diambil 2. Berarti ruang sampelnya itu kombinasi 2 dari 4. Begitu juga ini. Ruang sampelnya akan diambil 3 dari 8. Maka hasilnya banyak ruang sampel sama dengan 56. Nah, yang jadi kasus kan ini. A itu sama dengan kejadian terambilnya ketiga angka genap. Kita cacah dulu yang genap itu angka berapa aja? 2, 4, 6, dan 8. Ada 4. Akan diambil 3. Berarti kombinasi 3 dari 4 sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus lagi. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Itu sama dengan 4 per 56. Disederhanakan menjadi 1 per 14. Nah, kalau kalian perhatikan 1 per 14 itu berada pada interval 0 sampai 1. Nggak mungkin kurang dari 0, nggak mungkin lebih dari 1. Jadi jawaban ini mungkin terjadi. Bisa ya? Aman? Nah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang peluang komplement dan frekuensi harapan. Nah, kita ke komplement dulu. Bila PA adalah peluang kejadian A dan PAC atau PA komplement itu adalah peluang kejadian bukan A. Dibaca komplement kejadian A. Ada captionnya udah. Maka berlaku hubungan PA ditambah peluang komplement kejadian A itu sama dengan 1. Nah, untuk frekuensi harapan itu adalah frekuensi harapan munculnya kejadian A adalah hasil kali peluang kejadian A dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini FA itu adalah frekuensi harapan kejadian A, N itu banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang kejadian A. Kita langsung ke contoh soal biar nggak bingung. Jika A adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya 5, maka kejadian munculnya jumlah mata dadu yang jumlahnya bukan 5 sehingga A sama dengan 1,4, 4,1, 2,3, 3,2. NA-nya ada 4, NS-nya ada 36. Nah, kita bahas satu-satu. A itu kejadian munculnya jumlahnya 5, makanya dia dicacah seperti ini. 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Dari 2 buah dadu. Nah, NA-nya berarti ada 4. NS-nya berarti ada berapa? Dadu ada 6. Jumlahnya ada 2, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, kita cari dulu PA-nya. Seperti tadi, PA itu adalah NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 36. 4 per 36. Tapi kita akan nyari apa tuh? Jumlah 2 mata dadu yang jumlahnya bukan 5. Artinya kita nyari komplemennya. Berarti peluang komplement dari kejadian A itu sama dengan 1 dikurangi PA sama dengan 1 kurangi 4 per 36 sama dengan 8 per 9. Bisa dipahami ya?
Nah, soalnya ini. Oke. Sebuah dadu dan dua uang mata logam dilantunkan serentak sebanyak 160 kali. Nah, banyak percobaannya berarti 160 kali. Dari pelantunan itu, berapa kalikah diharapkan munculnya satu gambar dan satu angka pada uang logam? Satu gambar dan satu angka pada uang logam. Sebuah dadu dan dua uang logam. Nah, NS-nya jangan lupa benda berbeda ya. Jadi hasilnya ada 24, banyak ruang sampel. Kemudian A itu kejadian muncul satu gambar dan satu angka pada uang logam. Berarti kejadian A itu apa saja? GA1, GA2, GA3 dan seterusnya. Hasilnya NA-nya 12. Tinggal masukin rumus. Berarti peluangnya adalah 12/24 dikali banyak percobaannya 160, hasilnya 80 kali. Nah, lanjut. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, kita diskusikan beberapa example yang belum ada jawabannya tadi. Kalau kalian sudah menemukan solusi, bisa langsung share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.